Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua untuk berkumpul di majelis yang penuh rahmat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sadarkah kita kalau kita saat ini telah memasuki hari-hari terakhir di bulan Rajab? Benar, bahwa pada bulan Rajab ini kita kembali diingatkan oleh Allah. Kita kembali diingatkan pada peristiwa besar Isra Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad pada ribuan tahun silam. Hadirin sekalian, adakah yang mengetahui apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Iya, jika kita semua menjawab bahwa peristiwa tersebut terangkum dalam Al-Isra ayat 1, maka jawabannya benar, di mana ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Pengetahui. Peristiwa luar biasa yang hadirin semua ketahui tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Bahkan orang yang hidup pada saat ini sekalipun dengan kecanggihan teknologi yang terus dikembangkan, bahkan tentu suatu hal yang luar biasa, bukan? Pada saat itu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yang letaknya di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang letaknya di Palestina hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Bayangkan betapa hebatnya Allah, kuasa Allah memperjalankan hambanya dengan jarak ribuan kilometer. Setelahnya, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah menuju Sidratul Muntaha dengan mengendarai buraq. Dan dari sinilah dan disitulah Nabi Muhammad memperoleh perintah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tentunya perintah itu juga dilaksanakan pula oleh umatnya. Jamaah majelis taklim yang berbahagia, pada bulan yang penuh berkah ini, alangkah lebih baiknya untuk kita melakukan muhasabatun nafsi atau introspeksi diri. Lebih-lebih usaha kita adalah meningkatkan kualitas sholat kita. Tentunya tidak hanya sholat, tetapi juga ibadah lainnya. Mengapa sih kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kita? Jawabannya, ibadah sholat yang kita kerjakan menjadi tolok ukur identitas seorang muslim. Kualitas sholat seperti kehusyukan dan keikhlasan dalam mengerjakan tentu juga diperlukan ilmu yang memadai agar tidak salah tafsir dalam mempraktekannya. Tidak heran jika menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam dari sampai ke liang lahat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita selaku umat muslim seringkali melakukan peringatan bulan Rajab yang kita lewati dari tahun ke tahun dengan mengadakan pengajian yang membahas mengenai peristiwa Isra Mi'raj dengan perintah melaksanakan sholat yang diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian juga diberitakan kepada seluruh umatnya. Lalu hal penting apa sih yang perlu kita sadari ketika melewati bulan Rajab ini? Yaitu tadi, kembali pada peningkatan kualitas ibadah kita, ibadah sholat kita.
penting untuk kita dapat memahami dan memaknai ibadah sholat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada saat sholat itu, kita diwajibkan untuk khusyuk. Maka dalam melakukan pekerjaan apapun, kita harus khusyuk atau bersungguh-sungguh. Jadi, sudahkah kamu melakukan sholat dengan khusyuk, melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh? Mari kita semua introspeksi diri. Di poin selanjutnya, ketika sholat, kita disyaratkan untuk bersih dari hadas. Maka dalam melakukan pekerjaan apapun, kita harus bersih dari kebohongan, bersih dari korupsi, dan juga bersih dari kezaliman, melakukan suatu perbuatan yang zalim. Demikian pula mengenai banyaknya hikmah sholat yang perlu kita telaah secara mendalam, seperti menyadarkan diri bahwa kekuatan kita sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Maka dari itu, marilah kita aplikasikan makna sholat pada aktivitas sehari-hari dengan selalu mengharapkan kekuatan, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim ini. Saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam pemilihan kata dan penyampaian materi yang terbelit-belit oleh kalimat saya. Semoga apa yang kita peroleh di hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.